الشهداء والصالحين وإلى روح صاحب الرتب قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد حبيب عبد الله على وجه الحداد يوسف وزوجتهم إلى روح جداتنا ولأجدادنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمنا ولقرابتنا ولجيراننا ولأصحابنا ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات بالخصوص مربي روحي أبويا شيخ أحمد الشرواني بن زر البنجري وإلى روحي شيخه والشيخ محمد الشرواني عبد بانجن وإلى روحي من أهل مكة المدينة من رجس من الموت وإلى روح بالخصوص صاحب الكتاب الشيخ عمر بن أحمد برجائي أن الله يعلي درجاته في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأدوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Jamaah Masjid Baitul Maghfirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat yang begitu banyak, nikmat sehat wal afiat, panjang umur, taat ibadah, yang alhamdulillah pada subuh kali ini Allah masih memberikan kepada kita mata untuk terbuka, bangun dan bisa melaksanakan ibadah salat subuh yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ibadah pada subuh kali ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita semua. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik, petunjuk, hidayah untuk selalu taat kepadanya, dan mudah-mudahan kita semua menutup usia dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ahli bait Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, tabi'it tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah masih kita lanjutkan pengajian rutin kita dalam sebulan sekali, yang mudah-mudahan yang bisa ulun sampaikan sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun pribadi terlebih, dan juga mudah-mudahan bermanfaat bagi para jamaah sekalian. Yang kemarin sudah kita bahas tentang masalah adab bagaimana terhadap guru, sudah selesai, dan alhamdulillah sekarang kita menyambung sedikit tentang waqala al-imam al-muallif radhiyallahu ta'ala anhu maza yajibu 'alaika li jiranika. Apa yang wajib atasmu terhadap tetangga kamu. Jadi kita itu hidup tak mungkin sendirian lah, pasti bertetangga kiri kanan. Bahkan kata Nabi, dianggap tetangga itu 40 rumah dari rumah kita. Ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri, 40 rumah itu dinamakan tetangga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 36, Bismillahirrahmanirrahim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakin wa banis sabil wal jari dzil qurba wal jaril junubi.
Kata Allah Subhanahu wa taala, sembahlah Allah dan jangan kalian mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, wal jari zil qurba, dan tetangga dekat atau keluarga, wal jaril junubi, atau tetangga yang jauh, bukan dari kerabat, bukan dari keluarga, cuma hak sesama muslim. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk selalu berbuat baik terhadap tetangga kerabat atau tetangga yang jauh. Artinya tidak ada hubungan kerabat itu. An Abil Aliyah an rajulin minal ansari qala kharajtu min ahli uridu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki dari kalangan Ansar di Madinah ketika itu keluar dari rumahnya. Uridun Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hendak mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki ini keluar rumah tujuannya untuk menemui baginda Nabi Muhammad. Fa iza bihi qa'imun wa rajulun ma'ahu muqbil alaihi. Ketika sudah di depan rumah baginda Nabi Muhammad, tiba-tiba laki-laki ini melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri dan menghadap kepada seorang laki-laki. Fa zanantu anna lahu mahajah, kata laki-laki Ansar, aku berpikir, aku menyangka mungkin laki-laki ini yang datang di rumah baginda Nabi ada hajat. Tapi laki-laki Ansar ini melihat dari jauh. Ketika mau datang kepada rumah Nabi, ternyata laki-laki ini melihat Rasulullah sedang berdiri di depan rumah berhadap dengan seorang laki-laki. Kata Ansar, laki-laki Ansar, mungkin laki-laki ini punya hajat dia datang ke rumah Nabi. Qala al-Ansari, laqad qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta ja'altu arsili Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min tulil qiyam. Ketika itu aku, kata laki-laki Ansar ini, melihat pembicaraan itu lama sekali di depan rumah baginda Nabi, dan aku menyangka ini Rasulullah kasihan kayaknya terlalu lama laki-laki ini ngobrol kepada baginda Nabi Muhammad. Sehingga kata laki-laki tadi, laki-laki Ansar ini melihat Nabi dengan laki-laki di depan rumah berbicara begitu lama, aku merasa kasihan Nabi Muhammad ini terlalu lama berdiri. Falamman surafa, ketika melihat itu lama dia lihat laki-laki Ansar, tiba-tiba laki-laki ini pulang, sudah berpaling dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang laki-laki Ansar tadi mendatangi Nabi Muhammad, ya Rasulullah, laqad qama bika hadzal rajulu hatta ja'altu arsilaka min tulil qiyam. Kata laki-laki tadi, laki-laki Ansar, sungguh aku melihat kepadamu ya Rasulullah dengan laki-laki tadi begitu lama, aku merasa kasihan ya Nabi Muhammad. Kata laki-laki Ansar ini, pian tadi berbicara dengan laki-laki kelamaan kayaknya, sehingga aku melihat pian ini capek berdiri lama. Qala, maka berkata Nabi, walaqad ra'aitah, kata Nabi, kamu lihat aku berbicara sama laki-laki tadi? Kata laki-laki Ansar, na'am ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Qala, kata Nabi, atadri man huwa, kata Nabi, taulah siapa yang tadi laki-laki di hadapanku itu? Kata laki-laki Ansar, qultu la ya Rasulullah, tidak tahu ya Rasulullah siapa. Pian tadi berdiri lama, kasihan aku, kata laki-laki Ansar. Kata Nabi, kamu lihat, kata dia laki-lakinya? Kata laki-laki Ansar, iya aku lihat ya Rasulullah. Kata Nabi, taulah siapa dia? Kata laki-laki Ansar, tidak tahu ya Rasulullah siapa.
Qala zaka Jibril alaihi salam. Kata Nabi, yang kamu lihat laki-laki bersama ulama tadi berdiri, dialah malaikat Jibril alaihi salam. Kata laki-laki tadi, apa? Pembicaraan apa yang begitu lama, kata laki-laki Ansor dengan malaikat Jibril ya Nabi Muhammad? Kata Rasulullah, ma zala yusini bil jar hatta zonantu annahu sayuwarrisuhu. Laki-laki tadi, malaikat Jibril tadi datang kepadaku, senantiasa mewasiatkan kepadaku. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, tadi ya Rasulullah, kata malaikat Jibril, ingat-ingati tetangga pian yang ada di kiri kanan. Setiap itu, kata Nabi Muhammad, datang terus malaikat Jibril tuh mewasiatkan kepadaku untuk berlaku baik dengan tetangga. Sehingga kata Nabi, hatta zonantu annahu sayuwarrisuhu, sehingga saking seringnya malaikat Jibril datang kepadaku selalu mewasiatkan berbuat baiklah kepada tetangga. Hatta zonantu annahu sayuwarrisuhu, sehingga aku menyangka, sangkaanku, kata Nabi Muhammad, jangan-jangan tetangga ini dapat hak waris dia. Begitu seringnya malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad mewasiatkan untuk berlaku baik terhadap tetangga. Sehingga kata Nabi, aku menyangka tetangga ini dapat hak waris harta. Aku sangka, kata Nabi Muhammad, padahal kada. Begitu seringnya malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad menyampaikan berlaku baiklah terhadap tetangga. An Jabir bin Abdullah qala, dari Jabir bin Abdullah berkata, jaa rajulun minal awali, datang seorang laki-laki dari pegunungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa Jibril alaihi salam yusalliyani, dan malaikat Jibril juga ada di situ, salat berdua Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril, salat alal janaiz, salat jenazah. Falamman sarafa qala rajulu, manakala sudah selesai Nabi Muhammad salat dengan malaikat Jibril dan salat jenazah, maka datang seorang laki-laki dari pegunungan. Laki-laki ini ketika mau datang Nabi Muhammad ternyata melihat Nabi sedang salat berdua sama seorang laki-laki. Ya Rasulullah, kata laki-laki dari pegunungan, man hadzal rajulu alladhi ra'aitu ma'ak. Kata laki-laki pegunungan, ya Rasulullah, siapa laki-laki itu yang engkau salat bersamanya? Aku lihat pian salat dengan laki-laki ini. Qala wa qad ra'aitah, kata Nabi, kamu lihat laki-laki tadi? Qala na'am, iya ya Rasulullah. Qala laqad ra'aitu khairan katsiran, kata Nabi, sungguh engkau akan melihat kebaikan yang banyak. Wa hadza Jibril alaihi salam, yang kamu lihat tadi salat bersamaku ialah malaikat Jibril alaihi salam. Kenapa dia datang? Kata Nabi Muhammad, mazala yusini bil jar hatta ra'aitu annahu sayuwarrisuhu, dia datang kepadaku senantiasa mewasiatkan kepadaku berlaku baiklah terhadap tetangga, sehingga aku menyangka tetangga ini dapat hak waris. Begitu seringnya malaikat Rasulullah itu didatangi oleh malaikat Jibril. Datang malaikat Jibril, ya Rasul, tetangga diingat-ingat, tetangga dilihati ya Rasulullah. Jadi kita hidup ini dilihat tetangga sebelah kiri kanan tuh, diperhatikan. Karena itu wasiat dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, sehingga sangkaan Nabi Muhammad ini Rasulullah ada dapat hak waris tetangga ini. Padahal kada. Berlaku baik dengan tetangga. Nabi Muhammad itu orang yang paling bagus bertetangga itu, walaupun dijahati itu. Rasulullah itu setiap di depan rumah orang kafir Quraisy itu setiap malam membuang sampah di rumah baginda Nabi Muhammad. Kotoran-kotoran hewan itu ditaruh
di depan pintu Nabi Muhammad, sehingga saking kompaknya kaum kafir Quraisy ini banyak di situ bertumpuk kotoran-kotoran itu di depan pintu Nabi Muhammad. Tujuannya apa? Supaya Rasulullah ini terhina, supaya terinjak kotoran-kotoran tadi. Setiap pagi Nabi buka pintu, banyak sampah kotoran-kotoran itu. Dilihat orang kafir Quraisy itu ketawaan dia. Tapi Nabi sabar, dibersihkan Nabi. Kata Nabi, beginikah kalian berlaku bermuamalah dengan tetangga? Ketika mendengar kalimat itu, sadar kafir itu bahwasanya perbuatan yang dilakukan ini kada bagus. Kotoran-kotoran, kalau Nabi Muhammad sabar aja Pak. Mun kita Pak, sampah itu sedikit aja lewat garis rumah itu, ngamuk-ngamuk sudah itu, nyambati sudah apa-apa. Apalagi nih, mohon maaf lah, yang punya ayam tuh, yang punya kucing tuh, yang punya hewan anjing tuh, dilihat Pak, Bu, diingat-ingati hewan tuh. Kalau tahu dilepas saja, kalau tahu kemana hewannya itu. Tetangga buka pintu, wah disambut sudah dengan harum yang luar biasa itu. Itu menyakiti tetangga, Pak. Bu, menyakiti tetangga itu. Kalau hendak begaduhan, hendak berpeliharaan hewan tuh, bikinkan kandangnya. Bikin kandang, tutupi pagar, jangan keluar, biar rajanya behera di depan rumah kita itu orang tuh. Daripada di rumah tetangga sebelah, kasihan tetangga, bersihi tiap hari. Nah, menyemprot. Yang punya hewan kalau tahu-tahu, ya gitu. Salam, assalamualaikum. Baru hewan sedih hewannya, sampah itu dijaga Pak Ibu, sampah itu. Habis bersihi iwak tuh, bersih ayam tahi-tahinya, kotorannya, parut-parutnya itu, diikat, digantung di pohon tetangga sebelah. Nabi Muhammad kadang mengajari yang seperti itu. Berlaku baik kata Nabi Muhammad dengan tetangga itu. Sama juga setiap pagi itu musik nyaring benar. Musiknya dangdut lagi. Wah, iya sudah. Ini kada tahu di sebelah ini siapa tahu ada anak halus. Siapa tahu ada orang tua yang sudah tua renta, musik nyaring dangdut, wah, nostalgia yang punya rumah bahayal-hayal, sambil bahayal-hayal mendengarkan musik itu. Musik India lagi, wah, ya mula mantap tuh, bahayal-hayal, menari di bawah pohon sambil hujan deh. Musik, ingat-ingat kalau musik kita, nyalakan setel musik itu, baik, Bu Ai. Kalau ada tetangga sebelah yang sedang sakit, kita kada tahu. Kalau ada anak halus yang baru lahir, kita kada tahu. Atau ada orang tua yang sudah tua renta. Jadi jangan nyaring-nyaring nyetel musik itu, cukup diri sendiri aja yang dengar. Ya kalau mau rotal baik aja Bang, kurang lebih juga Bang, tapi dikurangi Bang volumenya juga. Kalau lagunya pindah aneh-aneh, lagu-lagu viral TikTok gitu lah, wah, apa kah? Koplo itu. 5 rumah kedengaran suaranya apa? Sing nyaringan musik. Jadi ingat-ingat bertetangga itulah. Ingat-ingat bertetangga itu. Jangan seakan-akan kayak rumah sorangan aja lah di situ, kada tahu siapa kiri kanan depan belakang, kada tahu itu. Jangan kayak itu. Itu bukan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaran Nabi Muhammad berlaku baiklah terhadap tetangga. Kiri kanan depan belakang tuh kata Nabi 40 rumah dari rumah kita itu dihitung tetangga. Kiri kanan depan belakang 40 rumah itu termasuk tetangga kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad berlaku baik dengan tetangga, kada marah. Dan kita juga sadar Pak Ibu, mun ada sampah kita, mun ada hewan kita punya, dilihat hewan itu di mana, mengeluarkan anunya itu, baunya itu dilihati, dicari, jangan kada dicari. Kalau di rumah tetangga minta maaf sama tetangga.
7 golongan kata Nabi Muhammad yang kada dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya orang yang menyakiti hati tetangga sampai melaknatnya. Marah-marah tetangga, hewan siapa ini? Bungul bandar hewan di sini, behera di sini aja. Kada tahu-tahu ini sumpah yang punya ini. Tuh. Sudah orang sudah bersumpah, tetangga sudah bersumpah, itu ciri 7 golongan yang kada masuk, Allah kada akan menghiraukan dia di hari kiamat. Kecuali bertaubat kepada Allah. Minta maaf sama tetangga itu. Jadi hati-hati. Sampah, kotoran, hewan, apa aja, musik, dikurang-kurangi, diperhatikan itu. Jangan sembrono. Karena itu 7 golongan kata Nabi yang tidak akan dipandang oleh Allah dan kada dihiraukan oleh Allah. Salah satunya yang menyakiti hati tetangga sampai tetangga itu melaknat kepadanya. Artinya bersumpah, ngomel-ngomel tuh. Nah, itu hati-hati jadinya. Jadi berlaku baiklah tetap terhadap tetangga. Nabi didatangi terus malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, ya Nabi, ya Rasulullah, tetangga dilihati, diingati tetangga itu. Perhatikan, berlaku baiklah kepada tetangga. Qala Abdullah bin Amr bin As li gulami azbihi syata wa at'im jaranal yahudi. Kata Abdullah bin Amr bin As berkata kepada pelayannya, sembelih domba dan beri makan tetangga sebelah, tetangga Yahudi. Summa tahaddasa sa'atan faqala ya gulam idza zabahta syata fa'at'im jarana al-yahudi. Berkata kepada anaknya Abdullah bin Amr bin As, wahai anak, kalau nyembelih hewan bagi dagingnya ke tetangga sebelah, sekalipun itu Yahudi. Diulang-ulang terus sama Abdullah bin Amr bin As. Wahai anak, nanti kalau bertetangga bila menyembelih hewan, mun ada lebihan bari sebelah tetangga itu. Karena walaupun sekalipun tetangga itu bukan daripada orang yang Muslim, Yahudi. Ini di sini disebutkan, diceritakan. Abdullah bin Amr bin As memerintahkan kepada pelayannya, sembelih kambing, sembelih hewan domba. Nanti bila ada lebihan kasih tetangga kita. Padahal tetangga kita itu Yahudi. Anak sidin dikasih tahu, nanti kalau motong hewan bagi dagingnya kepada tetangga sebelah, sekalipun tetangga itu Yahudi. Faqala al-gulam qad azaitana bi jarika hadzal yahudi. Katalah anaknya tadi, wahai abah, tetangga kita orang Yahudi. Kata abahnya Abdullah bin Amr bin As, tetap sama aja, dibagi juga kepada orang itu. Faqala Abdullah bin Amr, wayhak innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yazal yusina bil jari hatta zananna annahu sayuwarrisuhu. Kata Abdullah bin Amr bin As, iya, bagi kepadanya sekalipun itu Yahudi, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa mewasiatkan kepada kami para sahabat, berlaku baiklah terhadap tetangga, sampai kami pun menyangka jangan-jangan tetangga dapat hak warisan juga. Berlaku baik terhadap tetangga kiri kanan. An Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jiranu salasah. Dari Jabir bin Abdullah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-jiranu salasah, tetangga itu ada 3 macam. Jarun lahu hakun wahid. Yang pertama dinamakan tetangga yang punya satu hak. Wa huwa adanal jirani haqqan, bermula yang satu hak ini paling rendah kedudukannya. Siapa dia? Wajarun lahu haqqani. Yang kedua, hak tetangga ada 2. Yang pertama tadi hak tetangga 1, itu paling rendah derajatnya. Yang kedua dinamakan tetangga dia punya 2 hak. Wajarun lahu salah satu hukukin. Yang ketiga, jadi namakan tetangga karena dia punya 3 hak. Wa huwa afdalul jirani haqqan, bermula yang 3 hak ini lebih utama diutamakan. Fa ammal ladzi lahu haqqun wahidun, maka adapun yang dinamakan tetangga 1 hak ialah
fajarun musyrikun, tetangga yang bukan Islam. Itu kedudukannya hanya satu hak. Artinya di bawah kita punya tetangga yang bukan non muslim, yang bukan Islam, itu dia punya satu hak saja. La rahimalahu, tidak ada hubungan kekeluargaan. Lahu haqqul jiwar, dinamakan yang satu hak musyrik tadi namanya hak tetangga jua, cuma tingkatannya paling rendah dia. Wa ammal ladzi lahu haqqani, dan adapun yang dinamakan tetangga dua hak ialah fajarun muslimun, tetangga muslim, lahu haqqul Islam, baginya itu hak Islam karena dia Islam, itu yang pertama. Yang kedua hakul jiwar, hak tetangga. Jadi kedudukannya dua. Kita punya tetangga muslim kiri kanan, itu dua hak. Yang pertama hak dia Islam, yang kedua karena hak dia tetangga. Nah, yang pertama tadi satu, kita bertetangga dengan orang non Islam, non muslim, dinamakan satu hak, cuma hak musyrik namanya. Jarul musyrikun, tetangga musyrik, tetangga yang non Islam. Kedudukannya satu aja itu. Yang kedua yang dinamakan dua hak tetangga karena tetangga sebelah kiri kanan depan belakang itu, yang pertama orangnya muslim, yang kedua karena dia juga bertetangga di sebelahan rumah, itu kedudukannya dua hak. Wa ammal ladzi lahu salasatu huquqin, dan adapun yang baginya tiga hak. Yang pertama fajaru muslimun, hak tetangga karena sebab dia Islam, itu satu. Yang kedua zurahimalahu, sekalinya tetangga kiri kanan depan belakang, keluarga, kerabat, dingsanak, itu dua. Yang ketiga hakul jiwar, haknya tetangga. Jadi tiga kedudukannya. Jadi bila pian hendak berbuat baik, ada lebihan rezeki, yang paling berhak ialah yang tiga hak ini. Yang pertama hak muslim, kemudian ternyata kiri kanan itu keluarga sekalinya. Yang ketiga memang tetanggaan, itu yang lebih utama kita berbuat baik kepadanya. Itu dulu. Baru dua hak. Hak muslim sama hak tetangga, bukan kerabat. Nah, itu diutamakan. Dan yang ketiga yang paling rendah, hak non Islam terakhiran. Makanya sebagian ulama bila hari raya kurban itu berbagi daging, sebagian mereka tidak memberikan kepada yang non Islam dulu, yang muslim dulu dibagikan semuanya, karena itu hak yang paling utama. Karena hak yang paling rendah tadi satu hak aja, yaitu hak non Islam. Tapi hak tetangga namanya karena dia tetangga sebelah kiri kanan. Yang kedua yang punya dua hak itu kedudukannya lebih tinggi dibandingnya satu hak. Tetangganya Islam dan hak tetangga juga. Dan yang ketiga tadi yang paling tinggi yang diutamakan bila hendak berbagi, hendak lebihan rezeki, ya tadi tetangganya Islam dan ternyata keluarga juga. Nah, itu. Jadi ada aturannya berbagi itu. Diutamakan hak tetangga yang tiga hak dulu. Jangan sembarangan. Keluarga dulu dilihat-lihat. Cukup ajakah kehidupannya kadakah? Karena itu yang paling utama haknya kata Nabi Muhammad. Sudah cukup, baru yang kedua lagi yang dua hak. Oh dia orangnya Islam tapi kada mampu, tapi tetangga juga itu diberikan dulu. Nah, bila sudah terpenuhi yang kedua, baru yang non Islam dibagi sedikit-sedikit. Nah itu. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menyebutkan waqad qala sallallahu alaihi wasallam atadruna ma haqqul jiwar, kata Nabi Muhammad, tahukah kamu apa dia hak seorang tetangga? Inista'ana bika a'antahu, kata Nabi Muhammad, hak tetangga itu jika ia meminta tolong hendaklah engkau menolongnya. Ada minta tolong tetangga, tolonglah jagakan rumah Sutumat, ada keperluan, nah anakku garing di rumah sakit, minta jagakan ya rumah Sutumat. Itu bila minta tolong tetangga kita tolong, itu hak tetangga namanya. Wa inistansoroka nasortaka, jikalau dia meminta tolong, tolong sama.
Wa in istaqradaka aqradtahu. Jikalau ia meminta pinjaman, hendaklah pinjamkan. Pinjaman barang misalnya panci, bibulah panci itu atau kompor diminta, aku pinjam Bang, ada acara di sebelah, nah akhirnya ke sebelah malam ini bacaraan, pinjami. Tapi jangan juga sering-sering minjam, bermodal juga lah hidup lah. Modal juga hidup itu. Enggak apa-apa aja, karena ada hak tetangga aku situ jalan. Jadi kalau sebelanja aku ngejar. Disimpan aja duit terus itu. Barang-barang di rumah di dapur kada diisi, tahu minjam aja. Jangan juga kayak itu. Jangan juga kayak itu minjam. Lagi sering minjam duit, berhutang tetangga ini. Rancak betul meminjam duit tetangga ini. Semua minjam duit. Paling ketujuh sudah hadisnya ini itu. Paling ketujuh. Jangan sering-sering seperti itu. Kalau memang ada keperluan yang memang kita tidak punya, pinjamlah kepada tetangga. Nah, hak tetangga itu meminjami kalau ada. Wa in iftaqara utta alaih. Jika ia susah, tetangga susah, maka hendaklah Anda bermurah hati kepadanya, kata Nabi Muhammad. Wa in marida uttahu. Jikalau tetangga kita sakit, uttah dijenguk. Wa in mata tabi'ta janazatuhu, kata Nabi Muhammad. Jikalau tetangga telah berduka cita, maka ikuti jenazahnya. Kiri kanan ada musibah, kita tetangga sebelah, ikuti sampai selesai pemakaman. Wa in asabahu khairun hannah tahu. Wa in asabahu khairun hannah tahu. Jikalau tetangga sebelah itu ada dapat kebaikan besar, hannah tahu, ucapkan selamat. Selamat pala, alhamdulillah, rezeki pian besar dapat, alhamdulillah, sehat, alhamdulillah tuh. Bila ada kebaikan-kebaikan tetangga itu umroh, tiba-tiba umroh, diberikan rezeki, mendapat rezeki nombok, kita sebagai tetangga sebelah ucapan selamat. Selamat pala, alhamdulillah, selamat pula, mudahan berkah. Nah kayak itu hak tetangga itu. Wa in asabathu musibatun azzaitahu. Jikalau tetangga sebelah mendapatkan musibah, kesusahan, hendaklah Anda turut susah juga. Sedih tetangga ditinggal, misalnya kita juga sedih kepada mereka. Wala tasta'li alaihi bil bina'i fatahjuba anhu riha illa biiznih. Jangan meninggikan bangunan rumahmu sehingga menahan angin ke rumahnya, melainkan dengan izinnya. Kita tetangga sebelah, hendak kita punya rumah, hendak kita tinggi rumah itu berpadah lawan tetangga sebelah, kata Nabi Muhammad. Karena barangkali ketika ada tinggi rumah itu anginnya kada masuk lagi wadahinya, sangkut di rumah kita, tinggi mana rumah kita Bang. Asalnya di tetangga sebelah dingin betul, banyak angin. Kita mula menambahi rumah misalnya nih, tinggi bangunannya, hilang anginnya, masuk ke tingkat 2 itu misalnya. Kalau bisa kata Nabi Muhammad beizin hendak meninggi rumah itu. Aku hendak meninggi rumah lah. Rumahku halus nih jar. Tinggi berelaan. Iya aja tetangga kada apa-apa jar. Nah itu. Itu Nabi Muhammad saking yang remeh kecilnya aja Nabi Muhammad nyuruh. Jangan meninggikan bangunan rumahmu sehingga menahan angin ke rumahnya, melainkan dengan izinnya. Kalau beizin kada apa-apa. Tinggi rumah 5 tingkat. Gelap rumah sebelah, kenapa gelap jar harinya ini muru kah? Tetangga sebelah meninggi rumah. Kalau sudah beizin enggak apa-apa. Wa idza ishtaraita fakihatan fa ahdilahu. Maka jikalau engkau membeli buah-buahan, bagi tetangga sebelah. Fa in lam taf'al fa adkhilha sirran wa la yakhruj biha waladuka liyaghiza biha waladah. Kalau kada bisa berbagi, buahnya sedikit aja, maka masuklah rumah diam-diam. Artinya bungkus dengan bungkusan hitam tuh, kresek hitam tuh dibungkus. Jangan kresek putih. Kelihatan tetangga sebelah, wah ada tulangan sapi ya, nyaman benar ini jadi foto kayaknya pinanya ini. Buah-buahan tuh, wah durian. Apakah plastik putih, beristilah melihatkan tetangga sebelah, itu ada haknya Pak. Bagi sedikit. Kalau kada kau membagi dibungkus bungkusan hitam itu nah, kresek hitam atau kain ke apakah. Dan suruh kalau ada punya anak, jangan keluar rumah, makan dalam rumah aja. Nanti ketika keluar nanti anaknya sebelah melihat hendak juga, nah tangisan anak halus kan kalau kada dibagi menangisinya.
anak ulun tuh melihat orang makanan mun kada tukarakan nangisnya. Itu. Karena kata Nabi Muhammad, jangan keluar anak, suruh makan di rumah aja, tuntungkan dulu makan di rumah. Nah, sudah tuntung baru keluar bermainan, jangan sambil betenteng anak tuh bawa makanan. Wah, kasihan anak lain. Kalau kada mampu aja tetangga sebelah nih misalnya Jepang. Kalau mampu aja apa bisa aja dia beli. Nah itu Nabi Muhammad tuh yang kayak itu tuh kecil aja, remeh aja, tapi disampaikan dengan Nabi Muhammad. Tadi dengan Rasulullah. Beli buah-buahan, kalau bisa dibagi. Kalau kau dibagi di rumah aja masuk diam-diam. Maksudnya enggak diam-diam sih, ditutupilah benda itu. Dan anak makan di rumah aja dulu, jangan dibawa keluar. Wala tu'zihi bi kutari kidrika illa an tagrifa lahu minha. Jangan mengacau mereka dengan bau periuk Anda atau dengan makanan yang sedang dimasak, kecuali jika Anda memang berniat untuk memberi mereka sedikit. Kuah masak apa kelebihan tuh? Baunya itu dijaga-jagalah. Kalau keciuman baunya bagi sedikit kepada tetangga sebelah. Summa qala atadruna ma haqqul jar, kata Nabi Muhammad, apakah engkau tahu apa itu hak tetangga? Wallazi nafsi biyadihi la yablughul haqqul jari illa man rahimahullah, kata Nabi Muhammad. Tiadalah siapa yang boleh memenuhi hak seseorang tetangga kecuali orang itu telah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa berbuat baik kepada tetangga itu, kata Nabi Muhammad, ialah orang yang memang diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah tangannya, mudah lisannya untuk berbuat baik kepada tetangga. Nabi Muhammad bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarih." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya. Berbuat baik kepada tetangga. Man aza jarih faqad azani wa man azani faqad azallah. Sesiapa yang menyusahkan tetangganya, menipu, merusak hubungan, memfitnah, menggibah tetangganya, bikin susah, bikin malu tetangganya, faqad azani, kata Nabi Muhammad, maka sungguh sama dengan menyakitiku. Wa man azani, dan barang siapa yang menyakitiku, kata Nabi Muhammad, faqad azallah, maka sungguh ia menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Hati-hati, ini hadisnya yang diperhatikan. Barang siapa yang menyakiti hati tetangga, kata Nabi Muhammad, faqad azani, maka sungguh dia menyakitiku. Wa man azani faqad azallah, kalau sudah menyakitiku sama ia menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Terakhir hadisnya, sab'atun la yanzurullaha ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim. Nih, 7 golongan orang yang tidak akan dilihat Allah pada hari kiamat dan tidak pula dibersihkan dosa-dosanya. Wa yaqulu lahum udkhulun nar ma'ad dakhilin, dan dia berkata, masuklah kalian ke dalam api neraka bersama para penghuni api neraka. Al-fa'il wal maf'ul, yang memperbuat dan yang diperbuat. Yakni al-watah, homoseksual. Itu orang homo itu kada bakalan dipandang oleh Allah tuh. Wa nakihayadah, menikahi tangannya. Mohon maaf lah, onani. Orang tuh rajin bener onani itu namanya menikahi tangannya. Itu sudah dipandang oleh Allah itu. Wa nakihal bahimah, berhubungan seksual dengan binatang. Itu kan dipandang gitu. Hati-hati. Nauzubillah subhanallahi onani itu nauzubillah subhanallahi itu. Wa nakihul mar'ata fi duburiha, menjima istri melewati dubur. Dubur, tahu dubur kalau lah? Tahu aja lah. Nah, tahu aja harus diartiin itu. Lewat belakang tuh, salah masuk. Wa jami'al mar'ati wa ibnataha, dan mengumpuli anaknya juga. Parah ini. Anak bini dihubungi. Nauzubillah subhanallahi. Wa zani bihalilati jarihi, berzina dengan istri tetangga. Nah, ini tangga, hati-hati itu. Makanya bini itu disuruh tutup aurat,
jangan umbar-umbar, ditampayakan aja itu. Bahaya itu, berzina dengan istri tetangga, naudzubillah, itu kada dipandang oleh Allah. Wasabi, yang ketujuh, al-mu'zi jarahuna, menyakiti hati tetangga, itu masuk golongannya itu. Jadi 7 golongan yang tidak bakal dipandang oleh Allah dan kada dibersihkan dosanya. Hatta yal'anahun nas, sudah menyakiti tetangga dan tetangganya menyumpah, itu baru masuk golongan 7 golongan tadi. Kalau tetangganya cuma diam-diam aja belum menyumpah, itu masih itulah, garis-garis kuning lah, hati-hatilah. Kalau sudah menyumpah tetangga, naudzubillah, kada dipandang, kecuali 7 golongan ini nah, yang 7 tadi ini nah, dia bertobat, insyaallah Allah pandang lagi dia. Nah, kalau kada bertobat sampai meninggal, naudzubillah, nah kada dipandang oleh Allah. Jadi 7 golongan ini, salah satunya tadi yang kita bahaskan bukan yang 6, satu aja yang kita bahas tentang menyakiti hati tetangga. Jadi hati-hati dengan tetangga itu. Jangan sampai menyakiti hatinya. Terlebih juga istri anak kita itu diperhatikan pakaiannya. Jangan sampai tetangga sebelah beliuran melihati itu. Jangan sampai, naudzubillah, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang bisa ulun sampaikan ini bermanfaat bagi ulun pribadi dulu khususnya, dan mudah-mudahan kepada pian-pian para bertahan semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata kalimat yang menyinggung, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.